Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema, yaitu pembelajaran 5, subtema 2, tema 1, masih manusia dan lingkungan. Sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Pejamkan mata, lipat tangan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, berikanlah kami kelancaran dalam kegiatan kami dari awal hingga akhir hari ini. Semoga pelajaran yang kami terima dapat kami manfaatkan untuk masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pembelajaran 5 hari ini kita akan belajar apa saja? Yang pertama, untuk pelajaran IPA kita akan belajar otot sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, pelajaran bahasa Indonesia kita akan mengidentifikasikan ide pokok dalam teks lisan. Yang ketiga, kita akan belajar SPDB, yaitu ragam gambar pada gambar cover. Subtema 2, manusia dan lingkungan untuk pelajaran IPA KD 3.1 dan 4.1, yaitu jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot bekerja dengan cara berkontraksi. Pada saat berkontraksi, otot memegang dan memendek atau mengkerut serta bagian tengahnya mengembung. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. 3 jenis otot, yaitu yang pertama otot polos, kedua otot jantung, ketiga otot lurik. Macam-macam otot manusia. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang terbentuk gelindong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Gambarnya sebagai berikut. Otot jantung merupakan otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Gambarnya seperti gambar di samping ya. Otot lurik merupakan otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Gambarnya seperti gambar di samping. Otot lurik juga disebut sebagai otot rangka karena ototnya ini menempel pada rangka, maka disebut sebagai otot rangka. Perbedaan otot pada manusia yaitu yang pertama, pembedanya bentuknya. Kalau otot lurik bentuknya silinder dan memanjang, sedangkan otot polos gelindong ujungnya runcing. Sedangkan otot jantung silinder, memanjang dan bercabang. Jumlah inti sel otot lurik itu banyak sekali. Otot polos cuma 1, otot jantung lebih dari 1. Letak inti sel di tepi sel. Kemudian kalau otot polos di tengah sel, otot jantung juga di tengah sel. Sistem kerjanya otot lurik bekerja secara kesadaran, sedangkan otot polos dan otot jantung bekerja secara tidak sadar. Reaksinya untuk otot lurik cepat, sedangkan otot polos dan otot jantung lambat. Gerakan untuk otot lurik itu cepat lelah, sedangkan otot jantung dan otot polos tidak cepat lelah. Letak otot lurik itu melengkap pada rangka, maka disebut sebagai otot rangka. Otot polos letaknya di organ-organ bagian jantung. Otot jantung letaknya di jantung. Untuk fungsi-fungsi otot pada manusia. Fungsi yang pertama yaitu adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Yang kedua adalah menggerakkan jantung. Yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu adalah nutrisi, oksigen, dan lain-lain.
Tunjukkan di mana letak otot-otot, hubungkan dengan menggunakan garis. Perhatikan gambar di samping. Otot polos letaknya di mana? Oh, di organ dalam. Kemudian otot lurik letaknya di otot rangka, maka disebut sebagai otot rangka, terletak di rangka ya. Kemudian otot jantung letaknya di jantung. Kemudian untuk pembelajaran bahasa Indonesia, mengidentifikasikan ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti dari pembahasan dari suatu teks, baik teks lisan maupun teks tertulis ya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasikan ide pokok dari teks lisan. Yang pertama adalah dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kemudian catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks lisan. Kemudian tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan tersebut. Kemudian tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Kemudian tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam bentuk tabel. Pembuatan SPDP, ragam gambar pada gambar cover. Ragam cover dibagi menjadi dua. Cover berdasarkan kebutuhan buku. Yang pertama itu adalah cover buku pendidikan yang isinya tentang dunia pendidikan. Kalau ini adalah tentang pendidikan matematika. Kemudian yang kedua yaitu adalah cover buku masakan. Di sini isinya adalah tentang resep-resep makanan. Kemudian cover buku cerita yang isinya adalah cerita rakyat. Cover yang kedua berdasarkan tampilan atau desain. Di sini cover berwarna hitam putih dan jenis hurufnya pun juga sederhana. Di sini kita perhatikan jenis hurufnya sangat sederhana. Kemudian cover ya dengan penuh warna dan gambar. Di sini ada warna merah, warna kuning, kemudian ada beraneka macam gambar di sini. Nah, tugas kita hari ini yang pertama, otot disebut sebagai alat gerak apa? Yang kedua, otot lurik mengangkat pada rangka, sehingga disebut otot apa tadi? Ayo. Yang ketiga, otot yang bekerja berdasarkan atas kesadaran, yaitu adalah otot apa? 4. Cover buku yang baik harus mewakili apa? Kelima, ragam cover dibagi menjadi dua, berdasarkan bentuk kebutuhan buku. Dan kelima, 6. Cover buku masakan dan cover buku pendidikan termasuk cover berdasarkan apa? Oke, tugasnya nanti ditulis. Soal jangan lupa ditulis ya, kemudian dijawab. Hasil jawaban kalian difoto dan dikirimkan ke Google Form. Nah, pembelajaran untuk pembelajaran 5, subtema 2. Satu manusia dari nol sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, bisa bertanya lewat WA. Dan tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa ya, kerjakan PR-PR-nya dan tugas-tugas yang saya berikan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan pembelajaran ke-6. Dadah anak-anak.